sekalian, saya bermohon supaya saudara-saudaraku sekalian mensubscribe, mendaftar untuk masuk di dalam channel Jaring Kasih dan klik lonceng notifikasinya supaya nanti kalau ada episode baru itu disampaikan kepada saudaraku, Bapak Ibu sekalian. Jangan lupa kasih komen karena dengan begitu kita bisa berbagi dengan saudara kita yang lain. Nah, sebelum kita memasuki pelajaran kita ini, sebagaimana biasa, kita berdoa dulu. Tuhan Bapa yang baik, terima kasih atas hari ini. Terima kasih atas tuntunan-Mu kepada kami. Bapa, kali ini Bapa, kami akan belajar mengenai pekabaran 3 malaikat dari bagian malaikat pertama. Bantu kami Tuhan, sertai kami Tuhan, supaya kami Tuhan bisa memahami rencana Tuhan, panggilan Tuhan kepada kami untuk mempersiapkan diri ketika Tuhan Yesus kami nanti datang. Kami sudah siap sedia. Terpujilah Engkau Bapa di dalam nama anak-Mu Yesus. Kami selalu boleh meminta kepadamu ya Tuhan. Amin. Nah, sebagaimana biasa, lambang-lambang nubuatan yang kita gunakan di dalam episode ini selalu tersaji ya. Nah, episode yang lalu kita belajar tentang pekabaran malaikat pertama, yaitu mengenai takutlah akan Tuhan, muliakanlah Dia. Nah, episode kali ini kita akan belajar mengenai pesan Tuhan, sembahlah Dia. Nah, sebenarnya episode yang lalu kita sudah sampaikan atau saya sudah sampaikan apa alasannya mengapa pekabaran malaikat ketiga itu dimulai tahun 1844, yaitu sesudah kejatuhan tanduk kecil atau kepausan pada tahun 1798. Nah, namun demikian untuk mengingatkan kita kembali, saya akan kilas balik sebentar ya supaya mudah bagi kita untuk mengikuti alur sejarahnya dan alur ceritanya. Nah, adapun alasan-alasan yang sudah kita sampaikan pada episode lalu itu, yang pertama adalah bahwa masa kegelapan yang terjadi selama 1260 tahun itu telah membuka mata manusia betapa kejinya pekerjaan manusia durhaka itu. Ya, apa saja kedurhakaannya? Yang pertama itu adalah mengubah Sabat Tuhan hari ke-7 menjadi Sabat Kristen hari pertama, hari Minggu. Kemudian manusia durhaka itu juga menganiaya umat Tuhan selama 1260 tahun. Nanti boleh dibaca Wahyu 17 ayat 6. Ya. Nah, kemudian yang ketiga bahwa selama masa kegelapan itu Injil kekal itu tersembunyi atau disembunyikan oleh gereja Roma Katolik. Nah, kemudian karena Tuhan akan memulai masa penghakimannya, maka setelah Alkitab itu diteliti oleh orang-orang yang mencari Tuhan, mulai saat penelitian itu mereka melakukan kebangunan rohani untuk menyampaikan pekabaran 3 malaikat. Nah, dan sekarang kita berada di pekabaran malaikat pertama. Nah, karena kita masih belajar di pekabaran malaikat pertama, saya bacakan ulang ayat inti kita, ya. Itu dari Wahyu 14 ayat 6 sampai 7. Ya, mari kita dengarkan atau kita ikuti sama-sama. Dan aku melihat seorang malaikat lain terbang di tengah-tengah langit, dan padanya ada Injil kekal untuk diberitakannya kepada mereka yang diam di atas bumi dan kepada semua bangsa dan suku dan kaum dan bahasa. Nah, ayat 7-nya. Dan ia, malaikat yang pertama tadi, berseru dengan nyaring, takutlah akan Tuhan dan muliakanlah Dia, karena telah tiba saat penghakimannya, dan sembahlah Dia yang telah menjadikan langit dan bumi dan laut dan semua mata air. Sesuai dengan yang baru saja kita baca, ada 3 pesan di sana. Takutlah akan Tuhan, muliakanlah Dia, sembahlah Dia, karena poin keempatnya, penghakimannya telah tiba saatnya.
Nah, jadi kalau yang lalu kita sudah belajar mengenai makna takut akan Tuhan dan memuliakan Dia, maka pada episode ini fokus pembelajaran kita adalah memahami dan memaknai apa yang disebut dengan sembahlah Dia yang telah menjadikan langit dan bumi dan laut dan semua mata air. Nah, tadi kalau disebut sembahlah Dia yang telah menjadikan. Nah, itu artinya kita disuruh menyembah Sang Pencipta yang menciptakan langit dan bumi dan laut dan semua mata air itu. Nah, pertanyaannya adalah siapakah Dia pencipta itu? Nah, kalau kita belajar dari Alkitab, jawabannya pencipta itu tidak lain adalah Tuhan Yesus sendiri. Benarkah? Mari kita baca Yohanes 1 ayat 1-3 dan ayat 14. Pada mulanya adalah firman. Firman itu ada bersama-sama dengan Tuhan dan firman itu adalah Tuhan. Sekarang firman itu pada mulanya ada bersama-sama dengan Tuhan. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, oleh Sang Firman, dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Nah, dari ayat ini kita yakin ya bahwa Sang Pencipta itu adalah Tuhan Yesus sendiri. Nah, untuk menguatkan ayat ini, kita boleh baca Kolose 1 ayat 15 sampai 17. Ayat 15. Ia, Sang Firman, Yesus Kristus itu sendiri adalah gambaran Tuhan yang tidak kelihatan. Jadi Tuhan itu tidak bisa kita lihat. Tapi ketika anak tunggal Bapa itu, Sang Firman itu turun ke dunia, kita telah melihat Dia. Jadi Sang Firman, Tuhan Yesus itu adalah gambar Tuhan yang tidak kelihatan, yang sulung, yang lebih utama dari segala yang diciptakan. Karena di dalam Dia, di dalam Yesus, telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintahan maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Ia, Tuhan Yesus, ada terlebih dahulu dari segala sesuatu, dan segala sesuatu ada di dalam Dia, ada di dalam Yesus. Ayat terakhir dari Kisah 17 ayat 24. Tuhan yang telah menjadikan bumi dan segala isinya itu tidak diam dalam kuil-kuil buatan tangan manusia. Di mana Tuhan Yesus sekarang? Ada Dia berdiam bersama Bapa di sorga. Nah, pertanyaannya, tadi kan Dia bilang, sembahlah Dia yang telah menjadikan langit dan bumi dan seterusnya. Nah, pertanyaannya, mengapa semua manusia perlu menyembah Dia Sang Pencipta itu? Jawabannya adalah karena Yesus adalah pencipta, sementara kita hanyalah ciptaan. Bahkan kita manusia yang Dia tebus hanya diciptakan dari debu. Mari kita baca Wahyu 4 ayat 11. Ya Tuhan dan Bapa kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan oleh kehendak-Mu semuanya itu ada dan diciptakan. Nah, apa kata pemazmur tentang Tuhan Sang Pencipta itu? Dia bilang begini, masuklah, marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Jadi kita ini adalah ciptaan Tuhan sendiri, yaitu Yesus Kristus. Mazmur 86 ayat 9 berkata begini, segala bangsa yang Kau jadikan akan datang sujud menyembah di hadapan-Mu, ya Tuhan, dan akan memuliakan nama-Mu. Nah, ayat terakhir, Wahyu 15 ayat 4.
Siapakah yang tidak takut akan Engkau, ya Tuhan, dan yang tidak memuliakan nama-Mu? Sebab Engkau saja yang kudus, karena semua bangsa akan datang dan sujud menyembah Engkau, sebab Engkau saja yang kudus, sebab telah nyata kebenaran segala penghakiman-Mu. Nah, ini ayat ulangan ya. Nah, jadi kita sudah lihat ya bahwa Sang Pencipta itu adalah Tuhan Yesus, dan mengapa kita harus menyembah Dia? Karena kita ini adalah ciptaannya. Nah, tapi pekabaran malaikat pertama yang berkata, sembahlah Dia yang telah menjadikan langit dan bumi dan seterusnya, itu memiliki makna yang luas. Karena proses penyembahan yang Tuhan atur itu kita harus mengerti supaya kita bisa menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Nah, supaya kita bisa mengerti, memahami apa yang Tuhan minta dari pesan sembahlah Dia, kita harus kembali dulu kepada proses penciptaan. Mengapa? Karena kalau kita memahami proses penciptaan, itu akan membantu kita untuk memahami dan memaknai perintah malaikat pertama yang mengatakan sembahlah Dia. Kita bisa paham dengan utuh. Nah, ketika seruan nyaring, sembahlah Dia yang telah menjadikan langit dan bumi, kita perlu bertanya, adakah hari khusus yang Tuhan sediakan bagi kita untuk datang menyembah Dia? Nah, mengapa ini dipertanyakan? Karena kita lihat sendiri sekarang, yang mengaku pengikut Kristus itu ada 2 hari penyembahannya. Ada yang menyembah dan datang beribadah kepada Tuhan pada hari Minggu, dan sebahagian kecilnya itu menyembah dan beribadah kepada Tuhan itu pada hari Sabtu atau Sabat hari ke-7. Pertanyaannya, yang mana yang benar dari praktek 2 hari yang telah dilakukan oleh orang-orang yang mengaku Kristen atau pengikut Kristus saat ini? Nah, untuk menjawab, mari kita baca Kejadian 2 ayat 1-3. Demikianlah diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya. Ayat 2. Ketika Tuhan pada hari ke-7 telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, berhentilah Ia dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Lalu Tuhan memberkati hari ke-7 itu dan menguduskannya. Karena pada hari itulah Ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang dibuatnya. Jadi hari ke-7 itu adalah hari perhentian. Sabat artinya adalah hari istirahat atau hari berhenti. Jadi sangat jelas di sini. Hari yang Tuhan suruh kita datang menyembah Dia itu adalah hari ke-7. Bukan hari pertama atau Sabat Kristen hari Minggu. Nah, Sabat hari ke-7 itu Tuhan sudah lembagakan segera setelah proses penciptaan selesai. Sabat hari ke-7 adalah satu-satunya hari yang Tuhan Yesus berkati dan kuduskan dari antara 7 hari yang tersedia buat kita dan buat seisi dunia. Jadi, Sabat bukan hanya hukum dan perintah yang disampaikan Tuhan kepada bangsa Israel ketika mereka keluar dari Mesir. Jadi yang disampaikan itu hanya mengulang bahwa hari Sabat itu sudah disampaikan kepada nenek moyang kita, Adam dan Hawa, sejak awal penciptaan dunia ini. Bahkan bukan hanya hari Sabat sebenarnya. 10 hukum itu sudah sampai kepada Adam dan Hawa ketika mereka sudah menempati Taman Eden. Pertanyaannya, mengapa Tuhan harus menyediakan 1 hari istirahat? Ya, nah kita harus ingat bahwa sebelum masuk hari ke-7, Tuhan kan memberkati Adam dan Hawa sebagai keluarga yang tertulis dalam Kejadian 1 ayat 28. Saya baca, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala sesuatu yang merayap di bumi. Artinya Tuhan memberi kuasa kepada
manusia itu untuk mengelola semua kekayaan bumi ini, dan untuk itu manusia itu harus bekerja menaklukkan bumi, menjadi pengusaha dan penguasa bumi atas kekayaan bumi itu. Nah, jadi Tuhan beri waktu bagi manusia untuk istirahat. Bukan karena Tuhan lelah, tapi Tuhan tahu manusia ciptaannya ini punya keterbatasan dan dia menyediakan satu waktu untuk menyembah dan mengingat dia sebagai pencipta kita. Nah, pada Sabat pertama, setelah proses penciptaan 6 hari itu selesai, Tuhan Yesus bersama dengan Adam dan Hawa menguduskan Sabat itu bersama. Adam dan Hawa belajar contoh praktis bagaimana memelihara kekudusan Sabat itu dari pemberi Sabat itu sendiri, yaitu Tuhan Yesus. Nah, Bapa kita itu adalah Bapa yang sempurna, ya. Bapa sudah merancang segala sesuatunya itu sempurna dari awalnya. Jadi ketika dia merancang pembentukan dunia ini dan merancang hukum-hukumnya, Tuhan juga sudah menyelesaikan 10 firman Tuhan yang kita kenal dengan the Ten Commandments. Jadi the Ten Commandments, 10 perintah Tuhan itu sudah ada sejak awal penciptaan itu dimulai, dan itu disampaikan kepada Adam dan Hawa secara lisan. Ya, dan Adam dan Hawa mengetahui apa yang Tuhan tuntut daripada 10 hukum itu. Namun, ketika Israel keluar dari Mesir, 10 hukum ini disampaikan ulang oleh Tuhan melalui Musa di Gunung Sinai. Nah, pertanyaannya, benarkah 10 hukum sudah ada sebelum Israel keluar dari Mesir? Tentu saja iya. Kita tahu dari mana? Karena jika 10 hukum belum ada pada masa Adam, bagaimana mungkin Kain yang membunuh adiknya Habil disebut berdosa karena melanggar hukum? Karena definisi dosa itu adalah pelanggaran terhadap hukum. Boleh dibaca 1 Yohanes 3 ayat 4. Ya. Dengan hukum itu kita mengenal dosa. Tapi ingat bahwa hukum Taurat, 10 firman itu tidak menyelamatkan. Hukum hanya mengingatkan kita untuk tidak berbuat dosa. Itulah sebabnya penulis pengkhotbah yaitu Raja Salomo berkata seperti ini. Dalam pengkhotbah 12 ayat 13. Berpegang pada perintah-perintahnya adalah kewajiban setiap orang. Perintah itulah yang menuntun kita untuk tidak berbuat dosa. Ya, karena kita tidak berbuat dosa, maka kita boleh selamat. Nah, jadi sekarang sudah kita lebih jelas ya bahwa pencipta itu adalah Tuhan Yesus, dan mengapa kita harus menyembah Dia? Karena Dia adalah pencipta kita, sementara kita hanya ciptaan yang diciptakan dari debu. Nah, hari yang disediakan Tuhan bagi kita untuk menyembah Dia itu adalah hari ke-7. Uniknya, dari 10 hukum itu, hukum keempat adalah satu hukum yang paling detail Tuhan uraikan. Karena di situ Tuhan berkata tentang bagaimana menguduskan hari perhentian, hari penyembahan itu. Nah, saya akan baca dan kita ikuti bersama-sama ya, yang tertulis di dalam Keluaran 20 ayat 8 sampai 11. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Ayat 9. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan, Yahwehmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang diam di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Jadi Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya itu sudah kita baca juga tadi di Kejadian. Ya, mengapa hukum Sabat itu
disebut jantung 10 hukum, ya. Karena setelah menyampaikan perintahnya 10 firman ini, Tuhan bahkan mengikat perjanjian tentang sabat itu kepada bangsa Israel. Mengikat perjanjian tentang sabat itu kepada Israel. Mari kita baca Keluaran 13 ayat 13, 16 dan 17. Ayat 13, katakanlah kepada orang Israel demikian, akan tetapi hari Sabatku harus kamu pelihara, sebab itulah peringatan antara aku, kata Tuhan, dan kamu turun-temurun. Sehingga kamu mengetahui akulah Tuhan yang menguduskan kamu. Ayat 16, maka haruslah orang Israel memelihara hari Sabat dengan merayakan Sabat turun-temurun menjadi perjanjian kekal. Nah, inilah yang diikat Tuhan dengan bangsa Israel, bahwa Sabat itu adalah perjanjian kekal. Ayat 17, antara aku dan orang Israel, maka inilah suatu perjanjian untuk selama-lamanya. Ya. Nah, kita baca Yehezkiel 20 ayat 12 dan 20. Hari-hari Sabatku, kata Tuhan, juga kuberikan kepada mereka menjadi peringatan di antara aku dan mereka, supaya mereka mengetahui bahwa akulah Tuhan yang menguduskan mereka, menguduskan bangsa Israel dan kita Israel rohani. Ayat 20, kuduskanlah hari Sabatku, sehingga itu menjadi peringatan di antara aku dan kamu, supaya orang mengetahui akulah Tuhan Yahwemu. Nah, ini sangat jelas, bukan? Janji itu diikat kekal secara turun-temurun menjadi peringatan dan kekal, ya. Inilah alasan mengapa saya sebut hukum keempat itu adalah jantung dari 10 hukum. Tidak ada perjanjian khusus yang Tuhan buat, perjanjian kekal dari hukum-hukum yang lain, kecuali hari Sabat. Nah, ini penting untuk saudaraku ingat. Karena nanti ketika kita memasuki meterai Tuhan, ini akan kita ungkap kembali. Ya. Nah, bahkan kalau kita membaca kitab Wahyu 11 ayat 19, 10 hukum ini sekarang tersimpan di bait kudus Tuhan di sorga dalam tabut perjanjian. Baca Wahyu 11 ayat 19. Nah, jadi tabut perjanjian yang dibuat Musa itu hanyalah contoh. Demikian juga dengan kemah suci yang dibangun oleh Musa. Nah, jika kita yang mengaku pengikut Kristus, dalam sukacita penuh kita menerima perkenanan Tuhan yang telah memilih kita sebagai anak-anaknya, maka pertanyaannya adalah, bukankah kita seharusnya menerima Sabat hari ke-7 Tuhan itu sebagai perjanjian kekal? Memelihara hari kudus Tuhan itu sebagai hari penyembahan kita kepadanya dengan setia? Atau apakah kita hanya bersedia menerima kemurahan Tuhan mengangkat kita sebagai anak-anaknya, tapi mengabaikan kewajiban dan perintahnya untuk memelihara Sabatnya yang kudus itu sebagai perjanjian kekal? Nah, mari kita pilih. Tentu kita akan memilih mengikut Tuhan dengan setia, bukan? Nah, karena Sabat adalah perjanjian kekal, maka sebagaimana Tuhan Yesus memberi contoh menguduskan Sabat pada pertama kalinya kepada Adam dan Hawa, ya, Tuhan Yesus juga memberi contoh bagaimana menguduskan Sabat itu selama keberadaannya di dunia ini. Benarkah? Mari kita baca Lukas 4 ayat 16 dan 31. Ayat 16, ia, Tuhan Yesus, datang ke Nazaret, tempat ia dibesarkan, dan menurut kebiasaannya. Dengar ya, jadi selama Yesus di dunia ini, menurut kebiasaannya pada hari Sabat, ia masuk ke rumah ibadat. Ia berdiri hendak membaca Alkitab. Ayat 31, kemudian Yesus pergi ke Kapernaum, sebuah kota di Galilea, lalu mengajar di situ pada hari-hari Sabat. Baca Markus 1 ayat 21. Mereka tiba di Kapernaum.
setelah hari Sabat mulai, Yesus masuk ke dalam rumah ibadat dan mengajar. Nah, bagaimana dengan para rasul? Ya, para rasul yang notabene-nya semua itu adalah berdarah Yahudi, tentu mengikuti teladan yang diberikan oleh guru mereka. Ya, nah, para rasul mengetahui bahwa mereka sedang berjalan bersama dengan Mesias yang lama mereka tunggu-tunggu, dan Mesias mereka itu memegang perjanjian kekal itu, memberi contoh kepada bangsa Yehuda atau Yahudi pada saat keberadaannya di dunia ini. Nah, selain memberi contoh atau teladan bahwa Sabat adalah hari istirahat yang kekal dan hari yang kudus, Tuhan Yesus juga memberi contoh bahwa Sabat adalah hari yang penuh berkat. Hari Sabat kita selalu boleh dan sebaiknya berbuat hal-hal yang baik untuk manusia, kemanusiaan, dan memuliakan Tuhan. Nah, itulah sebabnya Yesus selama keberadaannya di dunia ini, dia banyak menyembuhkan orang-orang sakit pada hari Sabat. Karena Tuhan Yesus sudah bilang sendiri bahwa berbuat baik pada hari Sabat itu adalah tindakan memuliakan Tuhan. Boleh dibaca Matius 5 ayat 16. Nah, tapi pelayanan Yesus bagi orang-orang sakit pada hari Sabat itu dianggap pelanggaran oleh orang Farisi dan para rabi. Mengapa? Karena para rabi dan orang Farisi membuat banyak sekali aturan literal yang sangat kaku tentang pengudusan Sabat yang sebenarnya tidak diperintahkan oleh Tuhan. Nah, demikian pula ketika suatu Sabat murid-murid Yesus memetik bulir gandum pada hari Sabat karena mereka lapar. Nah, kita tahu itu ya. Nah, ketika orang Farisi melihat murid Yesus memetik gandum pada hari Sabat, maka orang-orang itu berkata kepada Yesus, "Lihatlah, murid-muridmu berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat." Tapi apa kata Yesus? Dia bilang begini, tertulis di dalam Markus 2 ayat 27-28. Lalu kata Yesus kepada mereka, hari Sabat diadakan untuk manusia, bukan manusia untuk hari Sabat. Jadi, anak manusia adalah juga Tuhan atas hari Sabat. Bukankah pernyataan ini dengan sangat jelas? Tuhan Yesus adalah Tuhan atas hari Sabat, hari ke-7 yang kekal itu. Bukan Tuhan atas hari Minggu, hari pertama Sabat Kristen. Nah, semuanya sangat jelas. Itulah sebabnya Yesus beribadah menyembah Bapaknya pada hari Sabat juga. Tuhan Yesus yang adalah Tuhan atas hari Sabat berfirman seperti ini. Matius 5 ayat 17 dan 18. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat, kata Yesus, ataupun kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Karena aku berkata kepadamu, kata Tuhan Yesus, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi, satu iota atau satu titik pun tidak ada yang akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Kapan semua itu terjadi? Kapan itu berakhir? Nanti kalau Tuhan Yesus datang kedua kali. Jadi Sabat itu adalah perjanjian kekal. Nah, kembali kita ke pertanyaan semula. Jika Sabat adalah perjanjian kekal, mengapa mayoritas Kristen beribadah pada hari Minggu? Nah, sebenarnya jawaban ini saudaraku, Bapak Ibu sekalian dapat baca di episode sejarah masuknya hari Minggu ke dalam gereja. Jadi saya hanya akan melanjutkan ceritanya. Ya, mengapa mayoritas yang mengaku Kristen beribadah pada hari Minggu? Ini harus kita telisik kepada akar permulaan masalahnya. Ya, di mana akar permulaan masalah itu adalah ketika Lucifer putra fajar memberontak di surga. Ya, pemberontakan yang dia lakukan itu mari kita baca dalam Yesaya 14 ayat 13 sampai 14. 13. Engkau, kata Tuhan kepada Lucifer,
putra fajar. Engkau yang tadinya berkata dalam hatimu, aku hendak naik ke langit, aku hendak mendirikan tahtaku mengatasi bintang-bintang Tuhan, dan aku hendak duduk di atas bukit pertemuan jauh di sebelah utara. Ayat 14. Aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan, hendak menyamai yang maha tinggi. Nah, jadi sejarah pemberontakan Lucifer inilah yang menggiring bagaimana janji kekal itu dicoba untuk ditiadakan. Ya. Kita baca satu ayat lagi. Yehezkiel 28 ayat 2. Hai anak manusia, katakanlah kepada Raja Tirus, beginilah firman Tuhan Yahweh, karena engkau menjadi tinggi hati dan berkata, aku adalah Tuhan. Nah, ini Lucifer ya. Aku duduk di tahta Tuhan di tengah-tengah lautan. Padahal engkau adalah manusia, bukan Tuhan. Walau hatimu menempatkan dirimu sama dengan Tuhan. Nah, mari kita telisik perbedaan antara Yesaya dengan Yehezkiel. Kalau tadi di Yesaya disebut Lucifer, aku hendak menyamai yang maha tinggi, ya. Dan yang ini adalah Lucifer itu sendiri. Tapi di Yehezkiel 28 disebut engkau menjadi tinggi hati dan berkata, aku adalah Tuhan. Aku duduk di tahta Tuhan di tengah-tengah lautan. Padahal engkau adalah manusia. Jadi dalam Yehezkiel ayat 28 ayat 2 ini, Tuhan menghunjuk manusia. Bukan lagi Lucifer yang ingin menyamai yang maha tinggi. Tapi di sini Tuhan menghunjuk kepada manusia yang menempatkan dirinya sama dengan Tuhan. Nah, jadi kita boleh balik sebentar ke pelajaran kita di Wahyu 13. Bahwa Lucifer, naga itu, memberikan kuasa kepada manusia yang disebut manusia durhaka atau binatang. Nah, jadi ini terkait. Di sini juga digambarkan kepada kita hierarki itu. Ada Lucifer, ada binatang atau manusia durhaka. Ya. Nah, ketika iblis berkata, aku hendak menyamai yang maha tinggi, aku ini sama dengan Tuhan, maka yang Lucifer gunakan adalah manusia durhaka itu untuk mewujudkan rencana pemberontakannya. Manusia durhaka atau binatang pertama itu telah bekerja sedemikian rupa untuk kepentingan naga itu, sehingga kita dapat lihat apa saja hasil karya pemberontakan Lucifer melalui manusia durhaka atau tanduk kecil atau binatang itu. Ya, kita bisa lihat itu. Saya sudah berulang-ulang mengatakan bahwa manusia durhaka, tanduk kecil, binatang, Wahyu 13 ayat 1-10 itu adalah sama. Dan perwujudannya ini di dunia ini adalah kepausan. Gereja Roma Katolik dengan sistem kepausannya. Bukan umatnya ya, jangan salah. Nah, jadi kita juga sudah tahu bahwa inilah yang digunakan oleh Lucifer dengan memberi kuasa langsung. Naga itu memberi kuasa langsung. Yaitu gereja dengan sistem kepausannya. Nah, dalam sistem kepausan ada satu doktrin atau teologi Katolik bahwa paus atas nama gereja tidak pernah salah dan tidak boleh salah. Nah, atas doktrin ini maka apapun dekret atau surat ensiklikal yang dikeluarkan oleh paus itu dianggap suatu kebenaran. Ya. Itulah sebabnya paus mengubah hari Sabat Tuhan hari ke-7 itu menjadi hari Minggu. Oh iya, benarkah? Mari kita lihat di sini. Ini saya ambil dari Katekismus Gereja Roma Katolik. Ya, bisa dilihat di layar. Di dalam Katekismus ini jelas tertulis, ya. Ada isu pertanyaan dan jawaban. Pertanyaan pertama, hari apakah hari Sabat itu? Jawabnya, Sabtu adalah hari Sabat. Pertanyaan yang berikut, mengapa kita memelihara hari Minggu dan bukannya hari Sabat?
Jawaban yang diberikan adalah kita memelihara atau menguduskan hari Minggu dan bukan hari Sabat karena Gereja Roma Katolik telah memindahkan kesoleman hari Sabat itu ke hari Minggu. Nah, jadi ketika kepausan mengeluarkan perintah ini dianggap suatu kebenaran yang absolut. Mula-mulanya itu di tengah-tengah Gereja Roma, tapi sekarang mari kita lihat semua dunia kekristenan menerima ini dengan alasan karena hari Minggu itu hari kebangkitan dan kemenangan Kristus. Tapi bahwa Tuhan akan mengubah Sabat hari ke-7 menjadi hari Minggu, tidak Alkitabiah. Tak satu pun ayat dalam Alkitab yang mendukungnya. Nah, tapi menurut pengakuan Gereja Roma bahwa gereja mendapat otoritas katanya dari Yesus langsung. Tapi mereka tidak bisa menunjukkan ayatnya yang mendukung pernyataan mereka itu. Nah, ini ada satu pernyataan lagi yang saya ambil dari Catholic Record. Di sini tertulis, Sunday is our mark of authority. Gereja Roma bilang hari Minggu adalah tanda otoritas kami. Gereja Roma itu lebih tinggi daripada Alkitab. Dan pemindahan hari Sabat hari ke-7 menjadi hari pertama adalah bukti daripada fakta perubahan itu. Nah, jadi Roma Katolik mengatakan itu adalah mark of authority. Jadi itu adalah tanda mereka, Sunday. Nah, tapi apa kata Alkitab? Tuhan Yesuslah yang membuat hari Sabat hari ke-7 itu. Dan itu adalah perjanjian kekal. Kalau Tuhan bilang sudah perjanjian kekal, tidak mungkin dia akan ubah. Ya, jadi pengakuan bahwa itu atas izin Kristus, seperti saya katakan tadi, tidak didukung oleh Alkitab. Nah, pertanyaannya sekarang, perintah siapakah yang akan kamu turuti? Ya, perintah Tuhan atau perintah manusia? Pilihan ini pernah disampaikan oleh Joshua sebelum mereka masuk ke dalam tanah Kanaan ketika keluar dari Mesir. Nah, saudara-saudaraku Protestan yang memilih hari Minggu sebagai hari istirahat umumnya berkata seperti ini. Minggu adalah hari kemenangan Kristus. Jadi Sabat hari ke-7 itu sudah diubah dari Sabtu ke Minggu. Sekali lagi saya katakan, tunjukkanlah di manakah ayat Alkitab yang mendukungnya, kecuali pernyataan Paus. Mereka juga berkata begini, bukankah Sabat itu artinya istirahat? Dan kami istirahat, tapi pada hari Minggu yang telah dipindahkan harinya itu. Dan saudara-saudaraku yang berhari Minggu bertanya, apakah mungkin mayoritas Kristen yang sebanyak itu semua keliru mengenai hari ibadah? Mungkinkah para pendeta yang sekolah sampai S3 itu mereka tidak menemukan kebenaran hari Sabat itu? Itu pertanyaannya. Tapi sekarang saya beritahu kepada saudaraku sekalian. Semua pelajar teologi mengerti. Karena mereka belajar kalau hari ke-7 itu adalah hari Sabat. Di teologi manapun itu diajarkan. Ya. Jadi saudaraku, kita tahu firman Tuhan bukanlah masalah pendidikan tinggi atau masalah mayoritas. Tapi firman Tuhan adalah masalah kebenaran. Tuhan Yesus dalam doanya kepada murid-muridnya meminta kepada Bapa, Bapa, kuduskanlah mereka di dalam firman. Firman-Mu adalah kebenaran. Bahwa firman Tuhan itu adalah kekal dan hukum itu juga kekal. Nanti Bapak Ibu saudaraku sekalian boleh baca kembali Matius 5 ayat 17 dan 18. Melalui pekabaran malaikat pertama, sekarang waktunya bagi kita untuk mencari Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Karena jangan mayoritas menjadi teladan kita. Raja Salomo dalam kitab Amsal 16 ayat 25
menulis, ada jalan yang disangka orang lurus, tapi ujungnya menuju maut. Nah, Tuhan Yesus sendiri telah ingatkan kepada kita supaya kita berhati-hati terhadap guru-guru palsu, nabi-nabi palsu, dan mesias-mesias palsu. Rasul Paulus menasihatkan kita, ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Nah, apa standar ukuran ujian kita? Tentu Alkitab. Ya. Jadi harus kita cari sendiri. Keselamatan bukan urusan gereja, bukan urusan pendeta, tapi urusan kita dengan Tuhan. Ya. Saudaraku sekalian, saya selalu berkata bahwa iblis melalui agennya, manusia durhaka atau binatang itu akan terus berusaha mengubah sahabat Tuhan sampai ia berhasil meyakinkan seluruh dunia bahwa memang hari ke-7, hari Sabat, telah diubah ke hari Minggu menjadi hari penyembahan. Nah, dari mana saya bisa mengatakan itu? Mari kita lihat usaha yang dilakukan oleh binatang itu atau manusia durhaka itu untuk terus berusaha mengubah hukum itu sebagaimana difirmankan dalam kitab Daniel 7 ayat 25 itu. Ya, dia akan bekerja secara intens. Nah, ini adalah bukti-bukti pekerjaan yang dilakukan oleh manusia durhaka itu dalam usahanya untuk mengubah sahabat Tuhan. Pada Januari 2015, Vatikan membentuk satu organisasi yang disebut dengan Global Catholic Climate Movement, GCCM, ya. Dengan menggunakan isu climate change atau climate crisis. Vatikan menggunakan isu ini sebagai kendaraannya untuk menghantarkan perubahan minggu itu yang sudah dia persiapkan dalam satu surat ensiklikal yang dia sebut dengan Laudato Si. Nah, di monitor bisa kita lihat pergerakan climate movement ini memiliki misi, ya, Global Catholic Climate Movement memiliki misi. Tertulis di situ, bringing Laudato Si to life. Membawa Laudato Si, menghantarkan Laudato Si ini ke kehidupan umum manusia. Apa itu isi Laudato Si? Nah, isi lengkapnya nanti boleh saudara-saudaraku, Bapak Ibu sekalian baca. Tapi Laudato Si adalah surat ensiklikal Paus yang mendorong diterimanya Minggu sebagai hari istirahat dunia. Dalam ensiklikal itu, Paus berkata, hari itu, hari Minggu, seperti hari Sabat orang Yahudi. Seperti hari Sabat orang Yahudi. Perhatikan baik-baik. Paus sendiri mengaku Minggu bukan Sabat Tuhan. Tapi Sabat seperti Sabat orang Yahudi. Jadi Sabat Kristen itu adalah barang KW. Nah, sekarang mari kita baca di sini. Di bagian yang bergaris merah itu, di situ disebutkan, hari Minggu adalah hari kebangkitan, hari pertama ciptaan baru. Buahnya yang pertama adalah kebangkitan kemanusiaan. Bagaimana ini disebut Minggu ciptaan baru? Tidak ada yang baru di bawah matahari. Ya, jadi tidak ada ciptaan baru. Nah, di bagian bawah garis merah paling bawah boleh kita baca. Hari Minggu menyatakan juga, ini dalam surat Paus Fransiskus yang baru, yang sekarang maksud saya. Hari Minggu menyatakan juga istirahat kekal manusia pada Allah. Benarkah ini? Minggu hari istirahat manusia? Tidak benar. Karena Tuhan berfirman beda di dalam Yesaya 66 ayat 22 sampai 23. Ya, apa Tuhan bilang di situ? Yesaya 66 ayat 22 sampai 23. Nanti kita baca. Nah, sekarang kalau kepada kita ditawarkan ajaran baru yang bukan dari Alkitabiah, Tuhan mengingatkan kita di Matius 15 ayat 9. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan itu adalah ajaran manusia. Ya. Nah, mari kita baca juga Yesaya 29 ayat 13 sampai 14.
Sekali lagi saudaraku, waktunya kita memilih apakah kita akan mengikut perintah manusia atau mengikut perintah Tuhan. Karena Tuhan Yesus berkata dalam Yohanes 14 ayat 15 dan 21 seperti ini. Barang siapa mengasihi aku, ia akan menuruti segala perintah-perintahku. Barang siapa memegang perintah-perintahku, ialah yang mengasihi aku. Nah, jadi kita tunjukkanlah kasih kita kepada Kristus. Nah, itu tadi melalui Global Climate Movement dengan menggunakan isu krisis iklim, ya. Usaha yang paling mutakhir yang dilakukan oleh manusia durhaka atau binatang itu atau kepausan untuk mengubah Sabat adalah apa yang mereka lakukan bulan November tahun lalu. Ya, bulan November tahun lalu, Paus berhasil menghimpun semua pemimpin agama, hampir semua pemimpin negara, aktivis lingkungan, globalis, ekonomis, bankers, dan orang-orang muda yang mengikuti aktivitas climate change, yang mendedikasikan waktunya untuk memelihara atau menjaga climate change. Nah, apa yang mereka hasilkan di sana? Di Bukit Sinai, tapi bahagian Egypt itu, semua yang hadir itu mengakui dan menerima 10 hukum Green Deal atau kesepakatan hijau. 10 hukum climate change. Nah, sekarang kita bisa melihat bahwa nubuatan Wahyu 13 ayat 3 bagian B yang mengatakan, tetapi luka yang membahayakan hidup binatang itu sembuh. Seluruh dunia heran lalu mengikut dia. Nah, di hadapan kita saat ini kita lihat semua pemimpin agama, negara, banker, ekonomis ikut ke sana dan menyetujui 10 hukum climate change itu. Nah, ingatlah perintah Sabat yang Tuhan sampaikan di Eden, yang Dia berkati dan kuduskan, itu adalah juga Sabat yang Tuhan sampaikan di padang gurun. Itu juga yang Tuhan sampaikan kepada bangsa Israel selama masa raja-raja. Itu juga Sabat yang Tuhan sampaikan ketika keberadaan Dia ada di dunia ini. Tidak ada yang berubah. Nah, tentang Sabat hari ketujuh, Paulus ada menulis dan menegaskan itu di kitab Ibrani ayat 4, 9 sampai 11, ya. Tertulis seperti ini. Ibrani 4 ayat 4. Sebab tentang hari ketujuh pernah dikatakan dalam suatu nats, dan Tuhan berhenti pada hari ketujuh dari segala pekerjaannya. Nah, kita tentu tahu di mana ini tertulis, di Kejadian 2 ayat 2. Ayat 9-nya. Jadi masih tersedia satu perhentian hari ketujuh bagi umat Tuhan. Ayat 10. Sebab barang siapa telah masuk ke tempat perhentiannya, perhentian Tuhan, ia sendiri telah berhenti dari segala pekerjaannya, sama seperti Tuhan berhenti dari pekerjaannya. Ayat 11. Karena itu, baiklah kita berusaha untuk masuk ke dalam perhentian itu, supaya jangan seorang pun jatuh karena mengikuti contoh ketidaktaatan. Saudaraku sekalian, mari kita telisik lebih detail apa yang ditulis oleh Paulus dalam Ibrani 4 ayat 9 dan 10. Dia bilang kan begini, jadi masih tersedia satu hari perhentian, hari ketujuh. Hari ketujuh itu tersedia sekarang di antara bagi kita yang kita hidup di dunia ini dan selama perjalanan dunia ini, ya. Nah, tapi di ayat 10 tertulis, barang siapa telah masuk ke tempat perhentiannya, perhentian Tuhan, huruf besar, ia sendiri telah berhenti dari segala pekerjaannya. Nah, jadi ini bisa kita lihat, bukan hanya di dunia ini, nanti di surga. Ayat 10 ini memberikan satu pengertian kepada kita bahwa nanti di surga dan di Yerusalem yang baru tersedia juga sahabat. Ketika kita masuk ke tempat perhentian Bapa itu, ketika Dia mengangkat kita,
seperti tertulis di dalam Yesaya 66 ayat 22 dan 23. Apa isinya? Mari kita baca. Yesaya 66 ayat 22 sampai 23. Sebab sama seperti langit yang baru dan bumi yang baru, yang kujadikan itu tinggal tetap di hadapanku, kata Tuhan. Demikianlah keturunanmu dan namamu akan tinggal tetap. Nah, ini dia tentang Sabat. Bulan berganti bulan, Sabat berganti Sabat, maka seluruh umat manusia akan datang untuk menyembah di hadapanku, firman Tuhan. Di mana ini? Nanti di perhentian kekal, Yerusalem baru. Jadi sekarang, saudaraku, bandingkan dua pernyataan ini. Apa yang dikatakan oleh Yesaya 66 ayat 22 sampai 23, Sabat berganti Sabat, mereka akan datang menyembah di hadapanku. Tapi apa kata Paus Fransiskus dalam ensiklikalnya? Ya, surat Hari Minggu menyatakan juga istirahat kekal manusia pada Allah. Tidak ada Alkitab mengatakan hari Minggu, tapi Sabat berganti Sabat. Yang Paus katakan menyatakan juga istirahat kekal manusia pada Allah, itu tidak ada. Ya. Tidak ada di Alkitab. Nah, kita teruskan Ibrani 4 ayat 11. Karena itu, kata Rasul Paulus, baiklah kita berusaha untuk masuk ke dalam perhentian itu, supaya tidak seorang pun jatuh karena mengikuti ketidaktaatan itu. Nah, kita mau taat kepada siapa? Tadi sudah saya katakan. Pilihannya ada pada kita. Ya. Dari uraian firman di atas dapat kita lihat bahwa perintah sembahlah Dia yang telah menjadikan langit dan bumi dan laut dan semua mata air adalah rangkaian Injil kekal. Mulai dari penciptaan, penyembahan kepada pencipta, penebusan oleh pencipta, perhentian kekal yang disediakan oleh pencipta, ya. Semuanya terkait dengan Sabat. Coba perhatikan. Semua itu terkait dengan Sabat. Sekali lagi Bapak Ibu, baca ayat yang ada supaya kita bertumbuh di dalam pengetahuan kita akan Tuhan kita itu. Jadi kalau kita menyangkal Sabat sebagai hari peringatan, hari penciptaan, hari perjanjian kekal antara Tuhan dengan umatnya, apa yang kita lakukan? Kita menyangkal Tuhan secara keseluruhan, ya. Nah, mungkin kita akan berkata, "Oh, saya percaya Yerusalem baru itu ada. Saya percaya bahwa orang-orang yang beriman akan diangkat ke surga. Saya percaya bahwa orang berdosa itu akan ditebus, meskipun ada syaratnya sesudah penghakiman, ya. Oke, saya percaya bahwa Yesus adalah imam besar kita di surga." Kita orang Kristen bisa mengatakan itu. Saya percaya Yesus itu adalah hidup karena Dia sudah bangkit dari kematian. Ya. Saya percaya bahwa kelahirannya dan pelayanannya itu adalah hal yang ajaib. Kalau begitu tidak ada yang saya sangkal, bukan? Sampai di situ. Ya. Nah, karena itu saya juga bisa berkata, saya percaya seluruh firman. Saya percaya bahwa Yesus adalah Sang Pencipta. Nah, tadi kan saya katakan, kita kembali dulu ke proses penciptaan untuk memahami sembahlah Dia. Nah, kalau Yesus Sang Pencipta itu kita terima, mengapa kita menolak Sabat yang Dia berikan untuk kita datang kepada Dia, menyembah pada hari khusus itu? Tidak berarti bahwa kita menyembah Tuhan pada hari Sabat doang, tidak. Setiap desah napas adalah seharusnya penyembahan kepada Dia, ucapan syukur. Tapi ada hari khusus yang Dia siapkan untuk kita, untuk datang. Dan jangan menyangkal yang paling basic ini. Karena inilah basic dari segala sesuatunya ketika penciptaan itu diselesaikan. Nah, saudaraku, boleh melihat tabel ini. Bukan hanya hari Sabat yang sudah dicoba utak-atik, karena keinginan Lucifer itu menyamai yang maha tinggi. Boleh dibaca, saya baru menyajikan 5 poin di sini, ya. Tapi itulah usaha keras dia untuk mendidik atau mengajar manusia itu
memberontak kepada Tuhan. Jadi saudaraku, kalau ini adalah pertama kali Anda mendengar panggilan untuk menyembah Tuhan di dalam firman-Nya dan kebenarannya, janganlah keraskan hati. Terimalah dia. Seperti Paulus bilang dalam Ibrani 3 ayat 15. Jangan mengeraskan hati. Tidak peduli siapa kita di masa lalu. Ya, ketika kita datang kepada Tuhan dan minta pengampunan, Tuhan akan mengampuninya. Karena memang Alkitab menulis bahwa Tuhan Yesus datang untuk orang berdosa. Ya. Dan Tuhan pasti mengampuni, itu adalah janjinya. Mari kita baca Yesaya 1 ayat 18. Baiklah, kata Tuhan, marilah kita berperkara, firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kermiji, akan putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Dalam Roma 5 ayat 8-11, ya, disebutkan Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Jadi Tuhan tidak bilang bertobat dulu baru kuterima, tidak. Waktu kamu berdosa, kamu harus saya angkat dari lumpur dosa itu. Inilah aku juru selamatmu. Mau terima atau tidak terima? Ya. Kalau selama ini kita dalam dosa karena ketidaktahuan kita atau mungkin yang kita sengaja, ketika kita datang kepada Tuhan, Dia akan mengampuninya. Dengan satu syarat, jangan berbuat dosa lagi. Waduh, mana mungkin? Kita tidak pernah berbuat dosa dalam hidup ini. Iya, benar. Tapi selama kita masih mengingat bahwa kita berdosa dan perlu minta ampun, maka mintalah pengampunan itu. Nah, sekarang kita sampai kepada kesimpulan. Kesimpulan yang pertama, Sang Pencipta langit dan bumi dan laut dan semua mata air itu adalah Tuhan Yesus sendiri. Ayatnya boleh dibaca. Yang kedua, Sabat hari ke-7 adalah hari yang Tuhan Yesus adakan untuk kepentingan manusia. Hari untuk menyembah Bapa, menyembah Tuhan Yesus di dalam roh dan kebenaran. Yang ketiga, Sabat adalah lambang perjanjian kekal Tuhan dengan umatnya Israel yang zaman dulu dan kita Israel rohani yang sekarang. Perjanjian kekal. Yang keempat, nanti di surga dan di Yerusalem baru, kita pun akan menyembah Tuhan pada hari ke-7, hari Sabat. Sebagaimana tertulis tadi sudah kita baca di dalam Yesaya 66. Dan juga Ibrani 4 ayat 9-11. Yang kelima, iblis memberontak dengan terus berusaha mengubah waktu dan hukum Tuhan sebagaimana tertulis dalam Daniel 7 ayat 25 itu sampai Yesus datang kedua kali. Nanti pada kedatangan Yesus yang kedua kali, Tuhan akan menghukum Lucifer bersama seluruh agen-agennya. Sebagaimana biasa, kita tutup dengan doa. Tuhan Bapa kami yang baik, yang Maha Pengasih. Terima kasih Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan beserta dengan kami. Dengan semua yang mendengar, yang menonton dan mempelajari firman Tuhan ini. Panggilan Tuhan ini untuk kami datang kepadamu di dalam roh dan kebenaran. Terpujilah Engkau ya Bapa. Kami percaya Tuhan akan mencukupkan kebutuhan kami karena Tuhan kami telah mati untuk kami. Terpujilah Engkau Bapa dalam nama-Mu Yesus. Sempurnakanlah doa ini ya Bapa. Terima kasih Bapa sekali lagi. Dalam nama Yesus